Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini mengawali pemrograman dasar atau mata kuliah pemrograman dasar, saya akan menjelaskan apa itu komentar, print, dan input di bahasa pemrograman Python. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman Python. Di video ini nanti kita akan belajar tentang komentar, print dan input, variabel, dan lain-lain. Meskipun ini masih dasar, tetapi nanti saya akan membagi penjelasan ke dalam beberapa video. Jadi harapannya sahabat belajar dapat lebih fokus dalam mempelajari setiap elemen atau setiap inti dari pembelajaran. Sebagai pembuka penjelasan, kita akan belajar hal yang paling mendasar di bahasa pemrograman Python, namanya adalah komentar. Jadi mudahnya, komentar itu kita ingin mengomentari sebuah kode, tujuannya agar kita bisa lebih paham arti atau maksud dari kode tersebut. Untuk membuat komentar di bahasa pemrograman Python, kita bisa mengetikkan tanda pagar di awal, setelah itu kita tuliskan komentar yang kita inginkan, seperti contoh yang ada di layar. Dan komentar bisa dituliskan di awal seperti ini, atau dia dituliskan secara berdampingan. Bisa juga kita tuliskan setelah kode seperti yang ada di layar ini. Tujuan dari komentar sendiri adalah agar ketika kita membuka kode kita, setelah mungkin kita tidak lama membuka kode tersebut, kita ingat kode tersebut untuk apa, dan ketika kode kita itu dibaca oleh programmer lain atau orang lain. Saat belajar, ketika kita coding atau membuat kode-kode dengan Python, terkadang kode itu kita buat sesingkat mungkin agar lebih efisien ya, dan dia lebih clean atau bersih. Namun di sisi lain, ketika kita membuat kode seperti itu, beberapa variabel atau nama fungsi atau alur di dalam kode tersebut itu tidak mudah untuk dibaca. Oleh karena itu, kita menggunakan komentar. Jadi tujuannya untuk lebih menjelaskan lagi maksud dari kode tersebut. Jadi seperti ini ya contohnya, sahabat belajar. Sedangkan contoh yang ada di bawah, kita menerapkan komentar pada atau di dalam looping atau perulangan. Di sini ada variabel angka, tipe datanya ada list yang terdiri dari item-item bertipe data integer. Lalu ada variabel total dengan nilai 0. Di sini ada looping, nanti ada penjelasan pada video berikutnya. Looping yang melooping setiap item yang ada di variabel angka, kemudian komentar dituliskan di dalam looping. Jadi nanti komentar itu bisa dituliskan seperti ini ya, misalkan kita ingin menuliskannya di dalam looping. Lalu yang berikutnya komentar dituliskan sebelum kode ya, untuk menampilkan total angka. Kita coba running, jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan komentar seperti ini, ketika kita membuka kembali kode kita yang mungkin sudah lama tidak kita buka, atau ketika orang lain membaca coding kita, mereka akan paham maksud dari kode yang kita tulis. Lalu, jika di atas adalah komentar single line ya, atau garis tunggal, artinya setiap kita ingin membuat komentar, diawali dulu dengan tanda pagar. Setiap kita mengetikkan enter, diketikkan lagi tanda pagarnya, lalu kita tulis komentar yang akan kita inginkan. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat komentar multibaris tanpa mengetikkan kembali tanda pagar? Kita bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan tanda petik. Jadi kita bisa membuat komentar multibaris menggunakan bantuan tanda petik. Tanda petiknya bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2 yang ditulis sebanyak 3 kali. Pada contoh ini adalah komentar yang diketik dengan tanda petik 2 yang ditulis 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita bisa menuliskan komentar kita tanpa menggunakan tanda pagar. Ini adalah komentar multi-line atau multibaris. Lalu bagaimana penerapannya? Berikut ini adalah contoh penerapan dari komentar multibaris di dalam sebuah fungsi atau function di Python. Jadi kita ingin menjelaskan atau memberikan informasi bahwa fungsi ini untuk menghitung total gaji dengan tambahan bonus, lalu ada argumen
atau ada input di dalam fungsi ini, yaitu gaji pokok yang tipe datanya adalah float, lalu ada keterangannya, dan argumen kedua adalah bonus, tipe datanya adalah float, berisi tentang jumlah bonus yang diberikan. Lalu fungsi ini juga mengembalikan sebuah nilai, returns ya, adalah tipe data float, total gajinya setelah ditambahkan bonus. Lalu di sini ada codingnya. Artinya, ketika kita ingin membuat informasi atau memberikan informasi pada sebuah fungsi, kita bisa menggunakan komentar multibaris. Untuk komentar multibaris juga akan mempermudah dokumentasi coding kita, dan biasanya penggunaan komentar multibaris ini diletakkan di function atau fungsi seperti ini atau di dalam kelas. Jika di dalam kelas itu ada method, kita juga bisa menggunakan komentar multibaris seperti ini. Kita coba running saja, tidak ada output ya. Berikutnya kita akan belajar tentang apa itu print dan input. Kita mungkin sudah sedikit-sedikit ya, di sini ada beberapa tulisan terkait print seperti ini. Kira-kira apa fungsinya? Jadi di bahasa pemrograman Python ada kata kunci yang sering sekali digunakan, yaitu print dan input. Print itu ketika kita ingin menampilkan isi dari sebuah variabel atau kita langsung menampilkan isi datanya. Kita bahas dulu yang print ya. Misalnya saya ingin menampilkan halo selamat datang, ini tipe datanya adalah string. Lalu ketika di running nanti akan muncul tulisan seperti ini. Jika kita tidak menggunakan print dan langsung ingin kita tampilkan misalnya, lalu kita running, nanti hasilnya adalah error. Maka untuk menampilkan isi dari sebuah data atau variabel, kita bisa menggunakan perintah print. Ini contoh kedua. Lalu untuk contoh yang ketiga, di sini ada dua variabel. Variabel pertama adalah nama, variabel kedua adalah umur. Lalu untuk menampilkan isi dari variabel, kita bisa menggunakan print juga. Di sini tertulis, halo nama, umur Anda adalah umur, tahun. Tetapi ketika kita running kode ini, dia menjadi halo Alice, umur Anda adalah 25 tahun. Karena variabel nama di sini berisi nilai Alice, dan variabel umur di sini berisi 25. Artinya jelas ya, print ini untuk menampilkan isi dari sebuah variabel. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang input. Input itu masukan ya, artinya kita membuat sebuah form atau isian agar pengguna itu bisa menuliskan nilai ya di dalam form tersebut. Misalnya seperti ini, di sini ada variabel nama lengkap, lalu saya ingin membuat labelnya, label dari form atau formulirnya, nama lengkap, lalu nanti dia akan muncul seperti ini nama lengkap. Saya tuliskan saja, misalkan saya isi Hartono, lalu saya ketik enter, saya tekan enter. Oke, kemudian hasilnya akan seperti ini. Untuk yang berikutnya juga sama ya, ini nomor handphone, namun saya tuliskan nomor HP misalnya, enter. Jadi untuk membuat agar pengguna itu bisa mengisikan nilai ya ke dalam input tersebut. Lalu kita bisa menampilkannya dengan function print atau keyword print. Berikut ini contohnya. Ini ada dua variabel, nama lengkap dan nomor handphone. Lalu saya menampilkan dengan print. Nama lengkap Anda adalah, di sini ada nama lengkap, artinya nanti muncul tergantung dari isian yang ada di sini. Dan yang nomor handphone juga akan muncul tergantung dari isian yang ada di sini. Kita running saja. Di sini ada nama lengkap. Maaf, ini saya ubah saja karena ini masih sama ya. Nama lengkap, kita batalkan dulu, lalu kita running lagi. Oke, nama lengkap ya, Cini Hartono, dan kemudian nomor HP-nya misalnya. Enter. Jadi seperti itu fungsi dari input dan print ya. Seperti itu, ini adalah hal yang sangat dasar di Python, namun cukup penting untuk kita memulai belajar bahasa pemrograman Python. Baiklah sahabat belajar, demikianlah materi terkait dengan pemrograman dasar. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.